Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semua? Hari ini sehat semua kan? Ya. Anak-anak, sebelum kita memulai belajar, dirapikan dahulu baju dan mejanya ya. Ya. Siapa yang mau memimpin doa sebelum kita belajar? Saya Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah hari ini hadir semua? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah ya, semuanya dapat hadir. Pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema 1, organ gerak dan hewan, dan subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Di sini Ibu mempunyai gambar. Tahu tidak aktivitas ini berada di mana? Tahu Ibu, itu di laut. Ya, benar ya. Good job. Ini berada di laut. Aktivitas ini banyak ditemukan di laut. Nah, anak-anak, ada yang tahu mengapa banyak aktivitas tersebut di lautan? Lautan di Indonesia sangatlah luas Ibu, jadi banyak yang bekerja di lautan. Ya, tepat sekali ya, karena laut Indonesia itu sangatlah luas. Ini dapat disebut juga ya anak-anak sebagai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Anak-anak, coba disimak ya video yang akan Ibu tayangkan. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Anak-anakku, kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lautnya. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Artinya apa? Ada kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir pantai. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, kita akan mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Pekerjaan yang pertama yang berada di pesisir pantai yaitu sudah pasti nelayan. Nelayan bertugas mencari ikan ya biasanya. Pekerjaan yang kedua yaitu petani garam. Pekerjaan selanjutnya ada petani rumput laut. Pekerjaan selanjutnya biasanya ada orang-orang yang bekerja di pertambangan minyak, yang biasanya pertambangan minyak ini berada di tengah laut. Selanjutnya ada pekerjaan di tambak udang.
Selain pekerjaan yang tadi Budaya sebutkan, ada juga di sini jasa penyewaan perahu. Lalu ada juga yang biasanya menjual cindramata di pinggir-pinggir pantai. Dan masih banyak lagi ya anak-anak. Baik anak-anakku, cukup sekian pembahasan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, sekarang Ibu akan berdiskusi dengan kalian tentang video yang kalian simak. Anak-anak, apa isi dari video tersebut ya? Saya tahu di video itu dijelaskan bagaimana laut memiliki kaitan dengan kehidupan ekonomi Indonesia. Lalu ada apa lagi yang di dalam video itu? Ada macam-macam pekerjaan di laut, Ibu. Good job ya anak-anak, sudah memperhatikan video yang telah Ibu tayangkan. Semuanya tepat sekali. Ya, jawabannya dalam video tersebut dijelaskan bagaimana pengaruh kondisi maritim terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Anak-anak, nah sekarang coba baca teks yang berjudulkan Kondisi Geografis Indonesia sebagai Negara Maritim terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat. Nah, anak-anak sudah membaca semuanya? Apa isi teks yang telah kalian baca? Saya tahu, Bu. Teks tersebut membahas dampak yang diakibatkan oleh letak kondisi geografis Indonesia, geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan sosial masyarakat itu. Dampaknya itu ada terjadinya pembaruan, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ya, tepat sekali. Benar ya, pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan sosial masyarakat dapat berpengaruh pada pembauran antar pulau maupun antar negara. Lalu ada juga dampaknya selain itu, yaitu komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Nah, di sini Ibu mempunyai LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok, yang berisikan 3 orang setiap kelompoknya. Dikerjakan dengan tenang ya. Selamat mengerjakan. Selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Sekarang coba ya perwakilannya. Coba presentasikan hasil pembuatan mind map-nya yang sudah dikerjakan secara berkelompok. Ya anak-anak, bagus sekali mind mapping yang telah kalian buat. Sekarang Ibu ingin kalian mencari ide pokok dari teks kejayaan Bahari masa lalu. Sebelumnya kalian baca dulu ya. Nanti setelah membaca teks, kalian tuliskan di buku tulis apa saja ide pokok di dalam teks tersebut. Sudah menuliskan semuanya anak-anak? Nah, sekarang siapa yang berani menjelaskan apa saja ide pokok yang tergandung dalam teks tersebut? Saya mau mencoba menjawab ide pokok paragraf pertama, yaitu kejayaan Bahari sudah ada sebelum kemerdekaan. Ya, tepat sekali. Good job. Sudah berani menyampaikan ide pokok yang telah ditemukan di dalam teks. Nah, anak-anak,
Seperti yang kalian telah kerjakan, ide pokok itu sendiri merupakan ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Anak-anak, di sini Ibu mempunyai tes evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu, lalu dikumpulkan kepada Ibu lagi ya. Anak, pembelajaran kali ini kita sampai di sini saja ya. Yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Baik, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bu, mau. Jadi, pembelajaran kita hari ini tentang pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan juga ide pokok, Ibu. Terima kasih sudah mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu semuanya hebat ya, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu siapa yang mau memimpin doa sebelum kita pulang? Ayo Bu, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu besok. Untuk besok tidak ada pekerjaan rumah ya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, goodbye. It's time to say goodbye. Goodbye, goodbye. See you next time. Goodbye. It's time to say goodbye. Goodbye, goodbye.